Marhaban ya Ramadan. Sungguh sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika kita bisa menikmati sekali lagi bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan sudah hadir di studio Ustadz Haji Ucu Suhada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, berkah barokah Pak. Amin. Jadi kita ini akan bincang-bincang Ramadan. Siap. Dan temanya kali ini keutamaan bulan suci Ramadan. Baik. Nah, apa yang bisa Pak Ustadz kemukakan keutamaan di bulan suci Ramadan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan, bahwa banyak keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu bahwa bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan, penuh kerahmatan dan juga pembebasan api neraka yang disebut dengan iskum minan nar. Karenanya saya mengajak dan mengingatkan kepada kita semua, kepada warga Nahdien, warga Banten, warga kaum muslimin seluruh Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya, maka bergembiralah bagi kita kaum muslimin, karena bergembira dalam menghadapi puasa Ramadan, bulan suci Ramadan sangat dianjurkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer, Bismillahirrahmanirrahim, man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbangga, yang senang, bergembira menghadapi memasuki bulan suci Ramadan, harramallahu, Allah mengharamkan jasadahu 'alan niran, jasadnya untuk masuk neraka. Nah, ini termaktub dalam kitab Duratun Nasihin karangan Syekh Utsman Al-Khawbawi, bahwa sesungguhnya inilah di antara keutamaan bulan suci Ramadan. Mau masuknya aja Pak, mau masuknya aja, ini sudah luar biasa pahalanya, begitu. Mantap. Jadi kalau dari sisi ibadah, Siap. kegembiraan yang harus diimplementasi yang seperti apa? Banyak cara yang kita lakukan, khususnya karakter masyarakat Banten, bahwa diantaranya menyiapkan amalan-amalan, kemudian juga menyiapkan sandang, yang beli peci, yang beli sarung, ya, saking senangnya menghadapi bulan puasa Ramadan, bahkan menyiapkan logistik, minyak goreng dan lain sebagainya sudah disiapkan. Untuk apa? Persiapan sahur, persiapan buka dan lain sebagainya, karena saking mulianya bulan suci Ramadan itu Pak, sehingganya ekspresi kebahagiaan itu tidak bisa dijustifikasi oleh satu saja, tetapi berbagai cara dilakukan oleh kita bersama. Misalnya juga diantaranya adalah menghafal doa, bahwa 3 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, sebelum bulan Rajab itu ada doa yang kita dengung-dengungkan, kita ulang-ulang setiap hari. Bunyinya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami sampai dengan bulan puasa Ramadan, waghfir lana dzunubana, dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Jadi sudah dipersiapkan bagaimana kita menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi amalan-amalan itu kita dengungkan agar sampai dengan bulan puasa Ramadan, dan kita dapat mengamalkan amalan-amalan baik amalan wajib maupun amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini, gitu. Sungguh membuat hati bergetar. Siap. Pak Ustadz, apa yang kemudian harus dilakukan setiap umat muslim untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan? Untuk meningkatkan, nah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin.
ketika bulan Ramadan datang, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan terbelenggulah para syaitan. Ada 3 item terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, dan terbelenggunya para syaitan. Nah, ketika kita bicara futihat abwabul jannah, terbukanya pintu daripada surga, inilah konteks bagaimana kita meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita, meningkatkan nilai-nilai ibadah, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Lalu kemudian yang kedua, tertutupnya api neraka. Ini merupakan kunci atau simbol perlawanan bahwa kita harus mempersempit maasi. Killah maasi, mempersempit nilai-nilai kemaksiatan. Dan yang ketiganya bahwa karena setannya saja terbelenggu gitu, tentu kita bebas berekspresi untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Gangguannya lebih sedikit. Karena di bulan suci Ramadan ya setan-setannya yang biasanya mengganggu setiap hari gitu, setiap waktu bahkan setiap saat. Nah, dalam Ramadan ini itu gangguan yang sifatnya mutlak dari setan itu benar-benar terbelenggu, sehingga kita bebas, merdeka. Jadi tidak ada rasa was-was untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri hati yang terpaut pada saat Ramadan memang benar-benar fokus ingin mendekatkan diri pada Allah. Caranya adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sholat tarawih misalnya, berjamaah di masjid, di musola atau di surau. Lalu kemudian membaca Al-Quran, karena memang bulan Ramadan ini sangat luar biasa, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar, yang bahwa kita jika mendapatkan Lailatul Qadar maka kita akan mendapatkan kebaikan 1000 bulan, bukan 10 lagi Pak, tapi 1000 bulan. Sehingga ya baca Al-Quran, i'tikaf di masjid, melakukan amalan-amalan dosa, kemudian bersedekah, melakukan amalan-amalan sosial dan lain sebagainya. Dan ini meningkatkan kapasitas keagamaan, sosial dan individual dalam konteks pengembangan diri atau kepribadian diri sebagai manusia, utamanya manusia yang beragama Islam. Yeah. Nah, bagaimana sikap non-muslim ketika kita semua menyambut bulan suci Ramadan? Saya kira di Indonesia ini itu saling tasamuh, saling toleransi, saling menghormati. Karena Indonesia memiliki keberagaman agama, bukan hanya Islam, tentu kita harus saling menghormati. Konteks kita melakukan ibadah ya seperti halnya kita agama Islam, umat Islam, ketika agama selain Islam melakukan peribadatan ya kita menghargai, bahkan kita juga menyampaikan ucapan-ucapan selamat kepada mereka. Nah, tentu kita harapkan seluruh agama yang ada di Indonesia ketika datangnya bulan suci Ramadan ini juga yang menghargai kita. Dengan cara apa? Ya teknisnya berbagai macam yang mereka lakukan. Misalnya ya tidak makan dan minum di hadapan kita saat kita berpuasa. Atau paling tidak ya tidak menjelekkan, dalam tanda kutip mengolok-olokkan bahwa misalnya ngapain lo puasa, dan ngeledek lah, dalam kata lainnya ngeledek ya. Itu bila perlu dihindarkan. Agar apa? Agar ketenangan peribadatan umat muslim dalam melaksanakan puasa Ramadan ini benar-benar khusyuk, benar-benar tenang dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, pahala yang paling utama, yang paling benar-benar utama pada bulan suci Ramadan, yang melakukan i'tikaf, Pak. I'tikaf. I'tikaf. Karena 10 hari yaitu konteksnya adalah maghfirah, ampunan, Pak. Kemudian 10 berikutnya yaitu rahmat, kasih sayang. Dan 10 yang terakhir itu itqun minan, meraih bagaimana orang berlomba, tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada masyarakat biasa, tapi kaum muslimin semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, untuk mencapai malam Lailatul Qadar, Pak. Sehingga itulah amalan-amalan baik wajib maupun sunnah kita kejar, kita lakukan. Gitu. Nah, bagi sebagian masyarakat awam juga mengartikan tidur adalah ibadah. Betul. Jadi,
habis sahur tidur ketemu maghrib lagi. Ya. Sah. Ya, baik, Pak. Jadi emang betul bahwa an-naum shaim adalah ibadah, bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Tetapi kalau kemudian habis sahur kitanya tidur sampai dengan buka puasa, berarti ada nilai-nilai kewajiban yang kita tinggalkan, Pak. Misalnya subuhnya kita lewat, kemudian zuhurnya kita lewat, asarnya kita lewat, ketemunya maghrib. Nah ini juga nggak ketemu, karena la shaima liman la sholatalah. Jadi tidak ketemu puasanya, Pak, bagi orang yang meninggalkan sholat kewajibannya. Jadi ngapain puasa? Hanya menahan makan dan minum. Al-imsak anisyurbi wal akri. Hanya menahan makan dan minum, yaitu membodong puasanya itu, mendingan tidak puasa sama sekali. Ya, jadi betul maksudnya bahwa saking mulianya bulan suci Ramadan ini, ya tidur saja dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak, kira-kira. Jadi Pak Ustadz, ketika kita berpuasa, perilaku seperti apa yang memang harus dijaga dari mulai sahur sampai ketemu sahur lagi? Ya, lagi-lagi itu amalan-amalan baik, Pak. Konteks dalam keutamaan yang kita pernah kenal, bahwa dalam kitab Maqasidus Shaum, Sultanul Ulama, pengarangnya adalah Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami, mengatakan bahwa ada 7 keutamaan sesungguhnya di dalam puasa Ramadan ini, atau di dalam bulan puasa Ramadan ini. Imam Izzuddin mengatakan bahwa ada 7 keutamaan yang harus kita lakukan, baik sifatnya sosial maupun pribadi. Yang pertama adalah raf'ul, mengangkatnya ad-darajat, derajat, diangkatnya derajat, Pak. Dengan apa? Dengan melakukan nilai-nilai maslahat, nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang keduanya, keutamaan yang dimaksud daripada Izzuddin ini, Imam Izzuddin ini, yaitu takfirul khotiat, yaitu penghapus kesalahan, penghapus dosa. Kemudian yang ketiganya, keutamaan yang dimaksud dalam bulan suci Ramadan, yaitu kasrus syahwat, yaitu memalingkan atau bahkan melawan syahwat, maksiat. Yang keempatnya adalah taksirus shadaqat. Apa yang dimaksud? Adalah memperbanyak sedekah. Dan yang kelimanya adalah taufirut ta'at, memperbanyak atau menyempurnakan nilai-nilai ketaatan. Bagi siapa? Bagi kita semua. Dan yang keenamnya adalah kasrul alim. Kasrul alim al-khafiyat, merupakan rasa syukur bahwa kita mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Bahwa di dalam bulan suci Ramadan banyak nilai-nilai yang kita tidak ketahui. Maksudnya nilai-nilai kebaikan. Nah, maka yang ketujuh menurut Imam Izzuddin, keutamaan yang dimaksud di dalam bulan puasa Ramadan adalah al-izzat, yaitu merupakan bagaimana kita mencegah keinginan melakukan kemaksiatan dan yang bersifat berlawanan. Maka poin-poin yang tadi dimaksud adalah itu upaya integrasi daripada perlakuan kita, hablum minan nas dan hablum minallah. Tentu kembali lagi bahwa amalan-amalan apa yang sangat utama, ya tentu kewajiban kita apa dalam bulan suci Ramadan, itulah yang kita lakukan. Seperti halnya bagaimana kita melakukan kewajiban sehari-hari. Namun karena bulan suci Ramadan ini sangat istimewa, tentu harus kita tingkatkan. Misalkan yang tadinya kendor melakukan sholat duha gitu kan, ya kita melakukan, upayakan kita tingkatkan. Kemudian yang malas banget sholat tahajud, kan biasanya daripada bedugan gitu kan, ya kita mikiran kita kemudian sholat tahajud, diupayakan, dipaksakan, karena memang bulan Ramadan merupakan bulan pelajaran dari bulan-bulan yang lainnya. Nah, Pak Ustadz, salah satu ciri yang paling mengemuka sekarang adalah aktivitas bermedsos. Ya.
Bagaimana etikanya dalam bulan suci Ramadan dan apakah ada batas-batas yang bisa membatalkan puasa ketika kita bermedsos? Ya, itulah kenapa, karena memang bulan Ramadan ini sangat mulia dan lebih baik dari bulan-bulan yang lain. Model hasud gitu ya, bikin status misalnya membenci orang atau menjelekkan orang atau menjelekkan pemerintah atau menjelekkan ormas-ormas lain yang kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Lalu kemudian kita mengolok-olokkan orang dengan tujuan yang tidak jelas hanya untuk memprovokasi. Intinya Pak, bahwa yang namanya hasud, kebencian, provokatif bukan hanya saja di bulan Ramadan, tapi di hari-hari biasa pun juga tidak boleh itu dilakukan. Nah, karenanya pelajaran di bulan Ramadan ini, karena kita sesama muslim satu dengan yang lainnya merasakan hal yang sama, yaitu merasakan lapar gitu, merasakan ibadah-ibadah, tentu disinilah poin yang harus kita pegang. Ya minimal harus kita kurangi Pak. Bermedsosnya harus kita kurangi, kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, daripada kebanyakan misalkan nonton YouTube yang tidak jelas gitu. Ya kita mendingan baca Al-Quran atau baca-baca buku tarikh atau sejarah-sejarah Islam misalnya, atau perlakuan-perlakuan keutamaan di bulan suci Ramadan itu apa saja, kita pelajari agar apa? Kita aktualisasikan, kita kerjakan, kita laksanakan sesuai kemampuan kita. Gitu. Nah, menyikapi bulan suci yang seringkali juga Pak Ustadz tadi bilang setiap keluarga muslim berlomba untuk mengadakan apa yang tidak ada. Apakah ini juga menjadi bagian yang baik? Maksudnya gimana? Mengadakan yang tidak ada? Yang tidak ada, seperti yang tadinya misalkan hanya dalam keseharian cuma makan dengan ini, tiba-tiba dia harus paksakan harus ada ini, ada itu. Iya, ekspresi kebahagiaan itu memang ukurannya tidak sama tentu Pak. Saya buka puasa minum cukup dengan teh manis misalnya, lalu kemudian dengan kurma 3 biji karena sunnah gitu kan. Beda mungkin saya dengan Bapak harus langsung makan misalnya, minumnya es kopior atau yang dingin lah gitu. Itu kan beda Pak. Nah tentu ekspresi ini kalau atau jika berlebihan ya juga sama Pak, tidak diperbolehkan. Kalau bahasa kitanya maruk gitu kan, semua apa disiapkan. Karena itulah saya kira ekspresi kita itu tidak bisa dicegah ya. Ekspresi kita tidak dicegah untuk melaksanakan keinginan atau kebahagiaannya, karena dengan menyiapkan itu kan sebuah kebahagiaan sesungguhnya gitu. Nah tapi kalau berlebihan pun juga sama, tidak boleh, harus dilakukan gitu. Nah sahabat, ini pembicaraan daging semua ini. Siap. Agar kita siap menghadapi Ramadan. Nah Pak Ustadz, kalau saya kembali pada 3 keutamaan, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga gitu. Nah, mana yang lebih utama dari ketiga itu? Semuanya utama, Semuanya Pak. utama. Karena itu satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Itu satu rangkaian. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak harus nunggu di malam 21-nya nanti, tetapi amalan lainnya tidak kita lakukan. Taraweh nggak mau, sholat subuhnya kesiangan, sama nggak? Kemudian ya amalannya tidak dilakukan, iktikaf juga apalagi gitu. Lalu ujuk-ujuk misalnya di tanggal 21 karena ganjil Pak ketemunya. Tanggal 21, tanggal 23, nah tanggal 25 itu malam Lailatul Qadar. Kita ngejar di sana. Nggak pernah tahajud, ngebar duha di 20 hari sebelumnya, tetapi di malam tanggal 20-nya, 21-nya ganjilnya kita pura-pura khusyuk gitu. Saya kira nggak ketemu juga begitu, Pak. Nah, secara fisik bisa dilihat orang yang khusyuk atau enggak itu. Ya itu kan apa namanya tidak bisa dilihat ya oleh kita. Ukurannya kita, Pak. Bisa saja kita sedang mengobrol tetapi kita memperhatikan sesuatu hal yang kita mau. Tetapi belum tentu juga orang lain yang sifatnya dia benar-benar seolah-olah berkhidmat untuk melakukan kekhusyuan gitu, hatinya kemana-mana, kan beda juga.
Jadi secara kasat mata nggak bisa dilihat, Pak. Nggak bisa dilihat. Ukurannya ada di kita itu. Gitu. Nah, ada amalan-amalan atau doa-doa yang memang lebih utama di 10 hari pertama, kedua dan ketiga? Kalau sholawat itu sangat dianjurkan, Pak. Sangat dianjurkan karena memang jangankan orang yang alim, orang yang tidak alim juga itu ketika membaca sholawat itu sangat sakti ya. Sangat sakti. Sehingga yaitu di doa kamilin itu yang biasa kita lakukan, itulah amalan-amalan yang mungkin kita harus lebih tingkatkan. Bila perlu doa amilin itu yang biasa pasca tarawih, pasca witir itu tidak dilakukan hanya malam saja, tapi ba'da sholat pun juga boleh dilakukan, baca doa itu. Itulah saya kira kenapa harus ada doa kamilin, doa kesempurnaan, Pak. Nah, sekarang kita bicara baju lebaran. Baju lebaran, udah beli belum? Biasanya kalau yang jualan udah nyiapin gitu. Siap. Nah, apakah itu jadi bagian dari sesuatu yang disunahkan? Sunnah, Pak. Sunnah karena memang Nabi Muhammad ceritanya saat itu juga ketika pada saat Ramadan kemudian ada anak kecil yang nangis, Pak. Yang lainnya berpakaian gitu, dia tidak berpakaian. Sehingganya Nabi Muhammad memberikan pakaian itu untuk membahagiakannya. Jadi lagi-lagi tetap Pak, ekspresi yang berlebihan juga tidak baik. Tetapi bahwa itu bagian dari selain adat, tetapi kebiasaan, tapi itu juga memang dianjurkan, Pak. Bukan hanya baru, tetapi memang baik ya, suci gitu. Iya. Tapi lebih baik tidak usah memaksakannya. Tidak usah memaksakan. Kalau kemudian keadaannya tidak memungkinkan. Jadi mudah-mudahan Lebaran tahun ini mall tutup semua. Itu cocok itu buat kaum bapak itu. Nah, kita lanjut lagi, Pak Ustadz. Kalau bisa dirangkum pada satu kalimat, Ya. apa yang Pak Ustadz bisa katakan tentang bulan suci Ramadan? Iya. Pertama bahwa harus diluruskan niat, Pak. Bahwa segala macam yang kita persiapkan untuk ketersediaan di bulan suci Ramadan adalah hanya semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu memuliakan orang tua. Dan yang ketiga harus saling memaafkan karena memang kita ingin bersuci, maka kita harus suci dari baik dosa kecil maupun dosa besar. Itulah yang saya kira tentu harus kita lakukan sebagai umat muslim untuk kesempurnaan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau ziarah yang dilakukan sebelum bulan suci, Ya. apakah itu bagian dari sunnah atau Sebetulnya budaya. Sebetulnya budaya, tetapi bahwa konteksnya tadi bahwa kita harus saling memaafkan. Harus saling memaafkan dan menghormati orang tua. Nah, sekarang kalau orang tuanya kebetulan memang masih ada, kita cukup berkunjung, bersilaturahmi, lalu kemudian kita cium tangan dan kita minta doa. Kalau sudah tidak ada, Pak, tentu mengirimkan doa itu sangat mulia buat ahli kubur. Nah, karena adat kebiasaan yang namanya ziarah itu berkunjung, maka ya kita datang ke tempat kuburannya untuk langsung mendoakan orang tua yang kita tidak ada atau sanak paling milik kita yang sudah mendahului kita. Gitu. jadi itu juga baik? Sangat baik, Pak. Konteksnya adalah al-afu bil afi, saling memaafkan, saling mendoakan. Gitu. Nah, Ustadz, terakhir nih, bagaimana meluruskan niat seluruh-seluruhnya untuk beribadah di bulan suci Ramadan? Niatnya, Pak, hanya satu kata kunci tadi. Kita melakukan segala sesuatu, perilaku, ucapan, pelakuan hanya untuk Allah, Pak. Tidak untuk dipuji orang lain, tidak ingin di alam kalau kata orang seranya oleh kiai kita, oleh ustadz kita, oleh orang tua kita atau bahkan istri kita. Tapi semuanya fokus, semuanya kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ukurannya adalah belum tentu
pujian orang lain itu membuat lurus hati kita. Makanya mau dipuji silahkan, mau nggak dipuji juga nggak apa-apa gitu. Jadi segala puji itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah gitu. Sahabat, siapkan diri Anda untuk lurus kepada Allah dan hanya untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.